sini sudah memfiatkan, di Indonesia belum tentu bisa. Gitu, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua. Yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap bergerak, tetap jaga stamina. Gimana nih puasanya? Masih aktif kah? Kalau yang di Indonesia mungkin ini hari keempat ya. Kalau di Hongkong ini hari ketiga ya puasanya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Yang menjalankannya semangat, tetap semangat. Klik petir tetap klik petir. Sekarang penambangan semakin berkurang. Gimana nih kita cara memanfaatkan koin kita, cara supaya koin kita tidak habis terjual dengan sekarang, apalagi sekarang itu udah menjelang Idul Fitri, pasti orang itu butuh uang untuk membeli baju lebaran, baju anak, baju keluarga gitu, seperti itu. Nah, sebelum lanjut ke obrolannya, ini obrolan santai aja ya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support, yang selalu berkomentar positif. Saya juga ucapkan banyak terima kasih buat customer Sinar Collection. Sekarang menjelang lebaran itu, karena satu, Sidra pun sekarang belum bisa melakukan transaksi. Jadi untuk sementara Sidra belum bisa melakukan transaksi barter di Sinar Collection. Untuk Pi kita masih jalan ya, seperti itu. Untuk Pi sendiri kita mengikuti harga pasar ya. Sekarang kan di pasar juga udah lumayan gitu kan. Walaupun masih di atas 20 atau di bawah 20 ribu, itu udah lumayan banget. Kita harus bersyukur ada harga segitu, kita harus bersyukur. Karena apa? Karena itu belum harga resmi. Seperti itu ya, itu belum harga resminya. Jadi belum ada pengumuman yang sah itu nilai koin Pi itu berapa. Nah, di sini saya juga pesan buat teman-teman, jika nonton video itu usahakan sampai tuntas biar tidak gagal paham. Karena banyak banget teman-teman di sini yang gagal paham dengan video yang saya share, video yang obrolan-obrolan yang saya share. Contoh kemarin dari HSBC sendiri, padahal di situ saya menyatakan HSBC itu belum dibuka ya, belum ada transaksi di HSBC untuk koin Pi sendiri ya. Tapi ada teman-teman yang japri, beberapa orang yang japri ke WA, ke Messenger itu bilangnya, "Mbak, tolong Mbak bantu saya untuk mencairkan Pi." Nah, di sini makanya setiap nonton video apapun di YouTube itu usahakan sampai tuntas, jangan sampai gagal paham. Banyak banget pioner yang gagal paham. Nah, di sini juga ingin membahas ada beberapa pertanyaan, bukan pertanyaan, ini jawaban dari komenan teman-teman yang ada di channel Sinar channel 99 di sini. Ini bener banget mensupport banget. Jadi intinya kita itu tidak boleh mengiming-iming hal yang mewah-mewah seperti itu ya. Ya emang saya juga sering ngobrol seperti itu, tapi saya bisa bilang kan setelah open minded, jika nilainya itu terjadi dengan nilai GCP atau nilainya di bawah GCP, itu aja. Karena kita ini baru open network aja udah segini ramenya, segini banget banyak pioner yang yang kecewa gitu kan. Yang kemarin kan listingnya di bursa OKX gitu dengan nilai sekian, itu banyak banget orang-orang pioner itu yang kecewa. Karena apa? Karena teman-teman terutama yang punya referral, yang punya grup, yang punya komunitas, itu mereka selalu bilang pas open minded akan bisa kebeli rumah, akan bisa berangkat umroh, akan bisa kebeli mobil Pajero, Bujero gitu kan, seperti itu. Padahal kalau kita memahami ya gitu, maksudnya bukan tidak boleh mengiming-iming, tidak seperti itu, boleh-boleh aja, itu hak kalian. Tapi kita harus ada batas, karena harus bisa menyesuaikan. Karena kalau orang-orang yang awam, orang-orang yang di kampung itu pasti ditelan mentah-mentah. Apa yang ditelan mentah-mentahnya itu? Iya, pengumuman dari leader kita yang mengajak kita. Misalkan saya nih mengajak kalian, ayo ikut koin Pi, ayo ikut Sidra, nanti kamu kalau udah open minded harganya akan sekian. Itu karena kita sebelum open minded, kita bisa belajar dari open network. Open network pas ready, pas dibuka open network, langsung Pi koin itu ada di bursa. Orang itu berbondong-bondong masukkan koinnya ke bursa. Nah, di situ kita harus hati-hati, karena emang banyak teman-teman bilang katanya bursa ini udah ready, bursa ini udah udah lolos KYC, udah ada perizinan dari Kortim. Saya rasa itu belum. Karena
saya mengamati dari dashboard kita sendiri ya. Dari dashboard kita itu kalau emang OKX, misalnya bursa aja intinya gitu ya. Bursa itu udah resmi disetujui oleh core team, itu pasti ada perkataan-perkataan di dashboard kita itu, di aplikasi penambangan kita sendiri. Sebenarnya mudah untuk mencari informasi. Mencari informasi yang fake itu kan di sini banyak banget orang yang ngobrol, yang komen, katanya Mbak cari informasi yang fake. Jangan informasi hoax katanya dikontenin. Ya namanya juga konten kreator cuy. Mencari cuan. Iya, saya mencari cuan di YouTube. Seperti itu. Jadi intinya kita untuk mencari informasi yang fake itu hanya di aplikasinya sendiri atau di Twitternya Pinetalk sendiri, ya seperti itu. Kalau di yang lainnya itu mungkin ada embel-embelan, contoh kita ngegosip sama teman, atau kita ada berita nih dari, misalkan kita pas ngelihat kejadian, misalkan ada orang itu jatuh dari lantai sekian, nah kita tuh ngobrol sama teman itu pasti ditambahin sejengkal. Nah si teman yang ini ngobrol lagi ke teman yang lain, pasti ngobrol sejengkal. Setiap orang itu pasti ada tambahan perkataan. Jadi kita bisa belajar dari situ. Jadi kalau kalian ingin mencari informasi yang sumbernya yang fake, hanyalah di aplikasinya sendiri, gitu kan. Di situ kan fasilitasnya ada, di aplikasinya ada, terus di chatroomnya juga ada, terus di Twitter Pinetalknya juga ada, gitu. Di situ semuanya ada. Nah, kita bacain komenan-komenan yang kemarin ini sangat mendukung. Saya rasa ini sangat bermanfaat buat teman-teman ya. Nah, di sini banyak para pionir Pinetalk adalah para orang tua. Apa mereka semua paham tentang aset kripto? Seharusnya pemahaman ini yang mesti diajarkan kepada pionir terutama yang awam tentang kripto, bukan hanya memberikan informasi tentang harga yang berlebihan. Ini suatu pembodohan informasi ke masyarakat, apalagi dengan sistem barter. Perlu diketahui setiap negara punya aturan khusus untuk semua kripto. Betul. Ya, ini saya sering banget karena di setiap negara kita itu ada regulasinya, gitu kan. Contoh ya, misalkan di Hong Kong di sini sudah memfiatkan, di Indonesia belum tentu bisa, gitu, seperti itu. Contoh di Cina sekarang udah bisa melakukan barter mobil, barter properti, barter apa, di Indonesia belum tentu bisa. Karena apa? Karena semua itu ada regulasinya, seperti itu. Jadi intinya di obrolan sore ini kita harus mengajarkan dengan repla-repla itu jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu mengiming-iming hal-hal yang mewah. Kamu kalau open minded kamu bisa kebeli mobil, bisa kebeli itu saya harap dari saya pertama buat konten di sini itu tidak mengatakan selalu bilang ajarkanlah repla-repla kita, ajarkanlah tim kita itu untuk dari hal yang kecil dulu, gitu kan, seperti itu. Hal yang kecil itu apa? Contoh kita mengajarkan ya kita nambang aja dulu, kalau masalah hasil itu urusan nanti, kalau masalah nilai itu urusan nanti, kan seperti itu. Yang penting orang itu mau dulu, karena orang yang mau berproses itu akan sukses, gitu kan. Walaupun itu perjalanan jungkir balik, kata saya gitu kan, apa sih, walaupun itu jalanan jungkir balik, badai sering menerpa kita, tapi kalau orang kuat niatnya berproses, itu pasti akan sukses, seperti itu. Ya, saya sendiri mengalami hal-hal seperti itu. Contoh ya, sebagai jadi konten kreator pun ini tidak mudah. Mungkin buat teman-teman itu wah mudah, konten kreator tinggal ngoceh, tinggal ngomong gini, ngomong gitu kan. Mencari informasi yang fake, mencari informasi yang hoax, yang ini itu tidak mudah. Ya mungkin untuk bikin videonya mudah, tapi ada prosesnya juga. Apalagi dari segi YouTube gitu, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Makanya kenapa saya selalu mengajarkan buat teman-teman, jadilah pionir yang cerdas, jadilah pionir yang benar-benar mandiri, jangan mau tergantung orang lain, jangan dengar lagi katanya si A gini, katanya si B gini, yang ujungnya kita pusing sendiri. Di sini dengar si A, di sini dengar si B, ujungnya kita tidak tahu apa sih isi mereka itu yang berkata. Di sini untung banget saya sekarang, saya jujur ya, saya udah keluar dari grup-grup Telegram itu, udah keluar. Sekarang tinggal satu grup saya, yaitu grup saya sendiri, gitu kan. Dari Telegram cuma ada 2 grup,
grup saya sendiri sama grup komunitas Pioneer Sidra, gak ada yang lainnya. Banyak yang ngasih link, Basinar ayo masuk ke grup ini, katanya Basinar kan udah jalan, Basinar udah bisa melakukan barter, siapa tahu di sini Basinar bisa mengembangkan. Kalau saya ikut grup mereka, kalau saya ikut platform mereka, saya tanya ke mereka, apakah kalau saya ikut ke platform mereka, apakah mereka memfasilitasi saya sebagai pemilik Sinar Collection biar produk saya masuk ke sana? Kalau mereka ingin bisa memfasilitasi saya, mungkin saya bisa mengembangkan platform mereka. Maksudnya membantu untuk menjalankannya dengan cara barter, gitu kan. Tapi di sini kebanyakan orang bilangnya apa? Ya modalnya Basinar. Nah, di situ saya punya apa sih, tahu, oh berarti orang itu hanya ingin memanfaatkan saya aja, gitu kan. Karena selama ini saya melakukan transaksi, melakukan barter dengan Pi, barter dengan koin Sidra, gitu kan. Itu hanya menggunakan uang pribadi, uang sendiri. Nah, jika ada teman-teman ingin mengajak saya untuk gabung ke mereka, saya tahu mereka ingin memanfaatkan saya. Karena apa? Karena saya tahu di platform dimanapun sekarang itu belum ada platform yang jalan, belum ada investor yang siap untuk menerima koin Pi, apalagi dengan nilai GCP itu belum ada. Saya yakin itu, karena kalau emang udah ada pasti ada platform, salah satu platform yang kita ikutin, mungkin teman-teman ikutin, itu pasti udah bisa jalan, walaupun dengan misalkan dengan nilainya tidak mengikuti nilai GCP, gitu kan. Ya emang untuk nilai ini dibentuknya oleh kita sendiri. Tapi kalau kita terus-terusan berasumsi, maksudnya berpatokan dengan nilai itu, saya rasa tidak akan jalan ekosistem. Tapi kalau kita semaunya kita, maksudnya bukan semaunya kita melakukan transaksi itu jangan dari hal yang mewah dulu, hal yang kecil aja dulu. Karena semua orang itu butuhnya itu bukan butuh mobil mewah, maksudnya bukan tidak butuh ya, tidak terlalu kemewahan-mewahan itu enggak. Mereka yang butuhkan itu hanya adalah sandang pangan, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak sekolah. Soalnya saya pribadi melakukan barter itu banyak teman-teman. Basinar saya ingin barter mobil dengan nilai GCP, Basinar saya pengen barter motor dengan nilai GCP. Saya nggak respon. Karena apa? Satu, budget saya nggak ada, terkecuali kalau udah ada investor yang bisa membantu saya dengan membeli koin saya atau mengadopsi koin saya dengan nilai GCP, saya baru bisa dibuka itu semua nilai sesuai keinginan kalian. Tapi sekarang budget saya juga masih kecil, ya saya mampunya untuk melakukan transaksi dengan barter dengan sembako kayak gitu, ya itulah yang bisa saya lakukan. Jadi untuk kalian ya, ini di sini udah hal yang terbiasa, jadi pro kontrak dari hal ini pasti ada dua kubu, ada yang seneng, ada juga yang gak seneng kan, seperti itu. Tapi saya si pribadi menyikapi itu hak kalian sendiri. Tapi kalau kita menyikapinya, baru kita melakukan transaksi dengan nilai kesepakatan, ada bulannya gitu kan, penyerok ini itu. Kalau mental kita lemah, kita bisa terjun payung, kita bisa ke dasar laut lagi. Jadi usahakan mental kita harus kuat kalau ingin melakukan transaksi barter-barteran. Ya ini motivasi juga buat kalian. Jadi ini intinya di video ini buat teman-teman, jangan selalu menggembar-gemborkan dengan hal-hal yang mewah. Karena apa? Karena banyak banget dari kejadian Open Neto kemarin, banyak pioner yang kecewa. Ini bukan 1-2 orang yang japri ke saya itu merasa kecewa karena harga segitu. Karena saya yakin leader-leadernya itu ketua-ketua komunitasnya itu, dia selalu berkata dengan GCP seperti itu ya. Jadi sekali lagi mohon maaf, bukan kita tidak ingin nilai itu, bukan, kita ingin sekali semua itu berharap, seluruh pioner itu berharap dengan nilai itu. Tapi ini belum penentuan, ini belum harga yang bisa benar-benar terjadi. Bahkan saya meyakini dari Pi Network ini, saya meyakini bisa melebihi nilai GCP, nilai Pi ini suatu saat nanti. Tapi saya tidak tahu itu tahun kapan. Nah, saya ucapkan juga selamat ini buat teman-teman yang mengunci koinnya itu sampai tahun-tahunnya berikutnya. Seperti itu ya. Mungkin sekian obrolan pagi ini, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa di komen dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas untuk pioner.